Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerjaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau memulai pelajaran kami Tuhan, biarlah Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran kami Tuhan, biarlah apa yang disampaikan oleh Pastor Christina dan Kak Lulu Tuhan bisa kami simak, kami pahami dengan baik. Engkau berkati juga Kak Lulu dan Pastor Christina yang akan menyampaikan pelajaran Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka pelajaran ini, haleluya, amin. Amen. Amen. Thank you. All right. We're going to go to lesson 18. This will be the second last lesson for Genesis part 1. Oke, kita akan masuk ke kejadian 18. Ini adalah pelajaran kedua terakhir sebelum kita mengakhiri sesi pertama. Silahkan Erik. All right, so this lesson is about the descendants of Noah. Pelajaran ini mengenai keturunan dari Nuh. But before we go to this, the chapter itself, just do a little bit of review from last week. Oke, sebelum kita masuk pelajaran ini, kita review ya. Kita ingat-ingat pelajaran yang kemarin ya. That will be the next slide, the second one. Yeah. If each student will take one of the statement and explain a little bit to see whether how much you remember from last week lesson. Oke, ini teman-teman tolong ada setiap slide kan ada 6 tuh, satu orang satu ya bacain, bukan cuma baca tapi juga kasih sedikit pengertian apa sih yang dimaksud dengan per kotaknya itu, apa yang dimaksud dengan kesimpulan dari pernyataan dari minggu lalu dari pelajaran ke-17. Silahkan. Perintah untuk tidak pernah berhenti untuk berkembang biak dan beranak cucu, yang artinya seperti Tuhan telah memberi perintah kepada Adam untuk beranak cucu, begitu pula Tuhan memberi perintah kepada Nuh untuk beranak cucu dan berkembang biak dan memenuhi seluruh bumi. Okay, that's good. Ya, bagus. Selanjutnya. Larangan untuk makan atau minum darah. Karena darah itu adalah nyawa. Okay, good. Yeah. Ya. Selanjutnya. Pelangi adalah tanda perjanjian abadi bahwa Allah tidak akan menghancurkan bumi dengan air bah lagi, yaitu Allah janji kepada Nuh tidak akan menghancurkan bumi melalui air bah, tapi memberikan damai sejahtera kepada bumi. Okay, I guess that's good too, right? Bagus. Yang selanjutnya. Tidak ada seorang pun yang benar kecuali Yesus. Kita semua tergantung kepadanya. Artinya di dunia ini tidak ada yang benar kecuali Tuhan Yesus. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, berbuat baik atau sebagainya, tapi kita tidak benar seperti Yesus, karena hanya Tuhan Yesus sendiri yang benar. Okay, good. Go on. Ya, selanjutnya. Kekejaman pada hewan sama dengan melawan perjanjian Allah dengan hewan. Maksudnya kita tidak boleh membunuh binatang dengan secara kejam, dengan secara mencekiknya atau memukulnya. Okay. All right, good. Okay. Yang terakhir. Kita menutupi kesalahan-kesalahan orang lain dan tidak menceritakannya kepada orang banyak. Di sini kita belajar kalau kita itu kalau saat melihat ada orang yang bersalah, kita tidak menceritakan kepada orang lain, tapi kita menutupinya dengan kasih.
Okay, very good. All right, let's go to slide 3. Yeah. We're going to read from chapter 10, verse 1 to 5. And could you take turns to read? Oke, kita akan baca dari Kejadian 10 ayat 1 sampai 5. Tolong gantian baca. Kejadian 10 ayat yang ke-1 sampai yang pertama. Berikut di atas daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Dua keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Meskah, dan Tiras. Ketiga, keturunan Gomer ialah Askenaz, Rifat, dan Togarma. Yang keempat, keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Dodanim. Dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir, itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri menurut kaum dan bangsa mereka. All right, thank you. When you see the illustration, you will see how Noah had 3 sons, and then from the 3 sons, they became a big group of people, and then then they went to different places. So the tradition, from tradition sources, they believe that Shem, his group went to Asia, and then Ham's group went to Africa, and Japheth group went to Europe. Of course, today, it's probably all, they travel and probably mix, in different region now. Oke, kalau kita lihat dari Alkitab, Nuh mempunyai 3 orang anak, yang 3 orang anak ini akhirnya menjadi bangsa yang besar, menjadi 3 grup yang besar, dan mereka menyebar ke daerah-daerah di seluruh dunia. Sem itu menyebar di Asia, Ham menyebar di Afrika, Yafet menyebar di Eropa. Itu awalnya. Kalau sekarang, pasti mereka sudah mencar-mencar lagi dari Asia ke Afrika, Afrika ke Eropa, Eropa ke Asia, ke muter-muter gitu ya. Kalau yang sekarang kita lihat udah bercampur perpindahannya. Yeah. So when you in 1 Peter chapter 3 verse 20, it confirmed that there were only 8 souls or 8 different people that came up from the ark. So you can see that they were faithful in obeying the command to be fruitful and multiply. Oke, di 1 Peter chapter 3 verse 20. Oke, di 1 Petrus 3 ayat 20 kita lihat bahwa 8 orang keluar dari Bahtera itu, tapi mereka sangat faithful. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman sehingga mereka mempunyai keturunan yang banyak pada akhirnya. Right. So we see that not only they did not stay in one area, they dispersed, and that's what God wanted. If you see, when God says be fruitful and multiply, it also means to spread out. Okay. Oke, ini mereka itu bertiga itu tidak ngumpul di satu tempat, tapi mereka pindah
mereka menyebar kemana-mana ya, kayak tadi pindah ke Asia, pindah ke Afrika, pindah ke Eropa, mereka melakukan suatu perjalanan untuk pindah, dan pada saat mereka berpindah itu mereka melakukan beranak cucu dan beranak pinak di sana. Ini sama juga seperti kita pada saat Tuhan menyuruh kita untuk beranak cucu, untuk ini kita sebenarnya disuruh berpindah, disuruh bergerak. Yeah, so that's why, you have all the different villages, right? So this is, each village seems to be a different group of people. So it's the same kind of concept here. Oke, makanya sekarang pada hari ini kita bisa melihat bahwa banyak desa-desa, banyak kota-kota yang terdiri dari berbagai macam orang, suku bangsa yang tinggal di sana. Seperti kalian lihat di Singkawang, isinya bukan orang asli Singkawang lagi ya, bukan cuma Dayak yang tinggal di sana, tetapi ada banyak pendatang. Salah satunya Agape ya, pendatang ya. Agape came from Jakarta, Pastor. Oh, he's from Jakarta. Okay. Yeah, he's also doing the disperse. That's good. And he found his wife in Kalimantan, right? Ya, Agape menemukan istrinya jauh ya di Kalimantan dari Jakarta. All right. So in verse 5, it says that they had the same language, but actually the original meaning is not that they have the same language, but it has to do with their interest. So it's like interest in the sense, like maybe one group like to do fishing, for example, only, and then another group prefers craft. So that meaning language is actually more to that concept of preference to like the different interests that they have that they group together. Oke, kalau dikatakan di situ bahwa mereka menggunakan bahasa yang sama, sebenarnya itu bukan bahasa seperti kita ngomong bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu ya, tapi mereka adalah konsep language itu yang konsep bahasa yang ada disebutkan tadi itu sebenarnya hanya sebuah konsep yang menyatakan bahwa ini kesukaannya sama. Misalnya mereka adalah grup dari orang-orang yang suka mancing, yang suka menjadi fisherman, menjadi penelayan. Tetapi ada juga orang-orang yang bergabung menjadi orang-orang yang membuat tembikar. Ada lagi orang-orang yang bergabung menjadi pemburu gitu. Jadi bukan language bahasa ya, tapi language secara konsep, secara ini kumpulan orang-orang yang suka mancing, ini orang-orang yang suka berburu, ini orang-orang yang suka bikin tembikar gitu. Yeah. So if you look at your I mean in Indonesia you have a very rich how do you say mix different groups of people. So if you really consider for I don't know all the people there, but people from Java, they have a certain skill that probably it's different from the people from Sumatra. Am I correct? Yes, correct. Yeah. Ya, jadi seperti contohnya ya orang Indonesia. Indonesia itu kan terdiri dari berbagai banyak suku bangsa dengan kebiasaannya masing-masing. Nah, ini orang-orang ini berkumpul menjadi di satu daerah gitu. Kayak misalnya orang Jawa kan kebanyakan adalah petani. Sedangkan kalau orang Sumatera kebanyakan adalah berkebun gitu ya. Bertani sama berkebun ada bedanya, ada samanya. Jadi orang-orang yang punya kesukaan yang sama, dia akan berkumpul dengan orang-orang yang punya latar belakang yang sama juga. Dengan kesukaan, dengan kemampuan yang sama.
Yeah, okay. So that's how the people in the olden times, that's how they move when they disperse. Nah, ini juga yang terjadi pada saat Nuh, pada saat anak-anak Nuh ini pindah ke daerah-daerah tersebut gitu ya. Mereka pindah satu kelompok dan akhirnya mau nyebar menjadi banyak. Okay, so let's go to the next slide and we will you all read from verse 6 to 20. I know this is kind of like, can be boring, you know, do all the names, but yeah, but it's important. Oke, kita baca dari Kejadian 10 ayat 6 sampai 20. Kita gantian teman-teman tolong gantian baca. Teman-teman, Pastor Kristina ngerti banget bahwa kita membaca nama-nama yang kita nggak ngerti, nama-nama yang susah, agak membosankan, tapi ini penting. Makanya sekarang kita perhatian ya ke sini. Silahkan untuk membaca. Kejadian 10 ayat 6. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Keturunan ayat yang ketujuh, keturunan Kus ialah Seba, Hawila, Sabta, Raima, dan Sabteka. Anak-anak Raima ialah Sheba dan Dedan. Yang ke-8, Kus memperanakan Nimrod, dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. 9. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan, sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. 10. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erka, dan Akab, semuanya di tanah Sinear. 11. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe. Rehoboth-ir kalah. Dan Resen di antara Niniwe dan kalah, itulah kota besar itu. Ke 13. Misraim memperanakan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim. 14. Orang Patrusim, orang Kasluhim, dan orang Kaptorin. Dari mereka inilah berasal orang Filistin. Ke-15, Kanaan memperanakan Sidon, anak sulungnya, dan Het. 16. Serta orang Yebusi, orang Amori, dan orang Girgasi. 17. Orang Hewi, orang Arki, orang Sini. 18. Orang Awardi, orang Semari, dan orang Hamati. Kemudian berseraklah kaum-kaum orang Kanaan itu. 19. Daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom, Gomora, Atma, dan Zeboim sampai ke Lasa. 20. Itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Okay, thank you. All right, we're going to look at the slide and you will see the different names under the different sons of Noah. Oke, kalau kita lihat di slide ini bahwa ada 3 anak Noah dengan keturunan-keturunannya masing-masing. Now, the names are important because they will be you will see some of these names in other parts of the Bible. Nama-nama ini penting karena teman-teman akan melihat nama-nama ini kembali di bagian-bagian Alkitab yang lain.
And when you look at those names, if you remember from which sons of Noah they are, then you can kind of remember how Noah either bless or curse. So then you will see why the situation in those areas are such. Oke, kalau teman-teman baca lagi nanti nama-nama ini di kitab-kitab selanjutnya, teman-teman bisa ingat, oh iya si Magog anaknya Yafet, oh iya si Kus anaknya Ham, si Elam anaknya Sem. Bisa ingat itu, dan teman-teman waktu baca dan atau melihat kondisi hari ini yang terjadi di tempat tersebut, teman-teman bisa tahu, oh iya kenapa tuh daerah itu terjadinya ini nggak diberkatin, ini daerahnya berantakan, berantem melulu gitu ya. Kenapa? Karena ingat dulu kan si Nuh pernah memberkati dan pernah mengutuk. Jadi teman-teman bisa bikin koneksi gitu loh, bisa bikin koneksi. Oh iya, kenapa sih hari ini nih si Libya berantem melulu? Kenapa ya? Coba diurut-urutin ke atas. Oh iya, si Libya itu anaknya siapa? Oh anaknya Ham. Ham kenapa dulu ya? Oh iya dikutuk gitu. Jadi teman-teman nggak terima begitu aja, tapi semua ada sejarahnya. Yeah, that's very good. and so the other thing you will notice that there from this you will understand that the patterns in the Bible they do repeat. And it is for us to, learn from, like, for example, the mistake that Ham made, not to follow that, because if you do, then that pattern may occur in your own life. Kayak yang namanya kitab itu kan selalu ada polanya ya, ada pola. Nih kalau melakukan ini dapatnya ini gitu ya. Polanya akan terus terjadi dari generasi kepada generasi, seperti Ham waktu dia melakukan kebodohan kepada ayahnya, apa yang dia terima karena kebodohannya dia, sampai hari ini generasinya itu juga mengalami akibat dari apa yang dialamin sama apa yang dilakukan oleh, mengalami akibat apa yang dilakukan oleh Ham. Oleh karena itu kita yang belajar sejarahnya ini, yang tahu baca Alkitab, yang mempelajarinya, jadi kita jangan sampai kita melakukan hal yang sama, melakukan kebodohan-kebodohan yang sama, supaya kita nggak mengalami akibat-akibat dari kebodohan-kebodohan itu. Yeah, and just to go through some of these names, in the first column under Japheth, if you see the word Magog there, you'll find it in Ezekiel, but you will also find it in Revelation. Concerning the Armageddon, you have the Magog and Gog. So you see, it's stretched. This name goes all the way to Revelation. Oke, kalau kalian baca Magog ya, anaknya Yafet ini, kalian pasti langsung ingat Magog di Gog gitu kan ya, di kitab Wahyu langsung ingat. Oh itu perang Armageddon, itu perang akhir zaman, itu langsung ingat ke sana gitu. Jadi inilah ujungnya kita tahu, depannya juga kita mesti tahu. And then under Ham you will see, say for example, Misraim, which is Egypt. Contohnya lagi anak Ham, yaitu Misraim yang ada di Mesir. Kita juga mesti tahu apa yang terjadi. Yeah, so you know that how what the Egyptians did to the children of Israel, and so and we also have the idea that the Passover, how the children of Israel during the Passover, God delivered them, and they were they were taken out of Egypt by the Lord, under Moses.
Ya, teman-teman pasti ingat juga kejadian di Mesir, apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang Israel sampai Tuhan membebaskan mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan pada saat Paskah itu. Teman-teman ingat kan ya apa yang dilakukan oleh si Mesir, orang-orang Mesir itu terhadap orang Israel. All right. Under Shem, you will see the word the name Elam. Elam actually is mentioned in Esther, the book of Esther. Oke, kalau dari anak Shem, teman-teman ingat Elam. Elam itu juga disebut di dalam kitab Esther. And one other thing, just to it's a kind of a review because I've mentioned it before. Anytime you see the word, the ending I am, im, in Hebrew, it refers to plural. So Misraim, you know, the im at the back means there's a lot, you know, of these people. So when you look at all the im, you will know that the group is so big. It has lots of people. Oke, teman-teman kalau baca yang namanya grupnya itu belakangnya AM ya, AM kayak Elam gini, ini artinya orangnya banyak banget ya. Itu orangnya paling banyak, grupnya itu paling banyak yang belakangnya AM. Alright. And if you remember from Genesis, you know, the lesson 1, you talk about, you know, Shamaim and, you know, all the im, it refers to like the heavens, it's plural, and the waters are plural. If you see the word I am, the same even for other things. Oke, kalau teman-teman ingat di kejadian pelajaran pertama, yang namanya yang AM itu kan juga menceritakan tentang surga, tentang plural itu artinya lebih dari satu gitu, banyak ya. Okay, so if you go to the next slide, you would see the what I just mentioned, the example. Okay, so kalau kita lihat di sini bahwa apa namanya ini adalah contoh-contoh yang tadi disebutkan oleh Pastor Christina kayak Magog, Misraim, gitu ya. Yeah, and the last one I mentioned Esther, but you will see the word Eber. You know, you remember that Abraham, he crossed over because the term crossover from the word Eber, the Hebrew word, means that he came out from an idolatry and he crossed over with God. You know, he left what was idolatry and he went to God. So it's like crossover. Oke, kalau kita lihat keturunan Sem yang namanya Abraham, Abraham itu dari kata Ibrani itu artinya dari asal katanya dari Eber itu artinya menyeberang dari, dia ingat nggak? Dia kan penyembah berhala ya. Waktu itu Abraham adalah penyembah berhala, menyeberang menjadi penyembah Allah. Jadi kita juga orang-orang yang diselamatkan Allah itu adalah orang-orang yang sudah menyeberang dari dosa, menyeberang kepada Allah. Setiap kali kita menang atas dosa yang kita lakukan, kita sudah menyeberang kepada pihak Allah. Yes, amen. So we are, you know, that makes us, you know, we are spiritual children of Abraham. So when we cross over like Abraham, we become, you know, also called spiritual children of Abraham in Christ. Karena kita juga disebutnya adalah anak-anak rohaninya dari Abraham, makanya apa yang dilakukan Abraham juga harus kita lakukan, bahwa kita juga menyeberang dari tempat dosa menjadi tempat kemuliaan Allah. Okay, so
Let's go to the next slide. Kita ke slide. And here, let's look at the definition first. The description. Genealogies tell us a lot about how many evil people are in the lineage of, for example, Ham. And then it also tells you, how many that are good in the lineage of another one, for example, Shem. Oke, kalau kita lihat di sini penjelasannya ya, bahwa silsilah itu memberitahukan kepada kita tidak sedikit orang jahat masuk dalam garis keturunan bersama dengan orang-orang yang baik. Jadi garis keturunan tuh nggak selalu baik ya, ada yang jahat juga. Tuh, di sini Alkitab memberitahu bahwa dari keturunan kepada keturunan kita sebenarnya harus harus memuliakan Tuhan. Seperti contohnya nih Ham. Ham ini adalah orang yang tadi dibilang yang tidak baik ya, punya anak gitu. Nimrod. Nanti kita dengerin lagi lanjutannya. Yeah, and so you look at Ham, the illustration there, you see Ham and he has Nimrod, and just want to correct some of the ideas about Nimrod that is it's because of the translation, a lot of people think that he was a mighty hunter before the Lord, so he's a good man, but that's because the translation is not quite accurate. Oke, salah satu keturunan Ham itu adalah Nimrod. Nimrod itu sering disebut sebagai pemburu. Pemburu yang perkasa. Nah, cuman gara-gara translationnya, terjemahan Alkitab itu bahasanya kurang pas, karena mungkin juga bahasa kita juga agak terbatas, kosakata kita terbatas, jadi terjemahannya kurang pas. Jadi kita nangkepnya adalah Nimrod itu adalah pemburu yang perkasa, titik gitu. Yeah, but actually he when they use the mighty hunter before the Lord, it's actually not accurate. He was a mighty hunter, but he was not just hunting animals. He was not just that. He was a hunter of men. So he would capture men, and then he would make them work under him. Oke, si Nimrod itu bukan cuma pemburu binatang, tapi dia juga pemburu manusia. Pemburu manusia buat apa? Supaya orang-orang itu dijadikan budak untuk dipekerjakan di bawah kekejamannya Nimrod. Jadi Nimrod itu adalah pemburu yang perkasa tapi kejam. Yeah. And so you can see that, he built a lot of cities, I can't remember all the names of the city, but he built a lot of city. And how did he build those cities? Because of the people that he captured to make them do work and build the cities for him. Nimrod itu banyak banget bikin kota-kota pada zamannya itu. Nggak ingat namanya apa, cuman dia banyak banget bikin kota. Kenapa dia bisa bikin kota dengan sebanyak itu? Karena dia itu orang-orang yang dia tangkap itu dijadiin budaknya disuruh kerja, suruh bangun kota-kota itu dengan di bawah kejamannya dia. Makanya dia punya banyak kota. Yeah, okay. I just remembered that one of the cities, Nineveh. So you will know this city because Jonah was asked to go to Nineveh. So this is one of the cities he built. Okay, salah satu kota yang dia bangun adalah Niniwe. Kota itu kalau kalian baca di kitab Niniwe ingat sama Yunus, sama Nabi Yunus. Teman-teman tahu bahwa kota itu besar banget. Yeah. And you
if you remember that story about Jonah, you know why he didn't want to go to that city, because the city was full of very evil people, and that's why he didn't want to go there to share about God and see them saved. He wanted God to punish them. So you can see even that city, have this evil thing that, under Ham lineage because of Nimrod. Oke, kalau teman-teman ingat kisahnya Yunus, si Yunus itu kan nggak mau pergi ke Niniwe kan, dia kabur. Kenapa? Karena dia sebel banget gitu, dia nggak suka banget sama kota ini. Kota ini sangat jahat, orang-orangnya jahat banget. Jadi maksudnya Yunus itu adalah, Tuhan nggak usah kirim aku ke sana untuk menyelamatkan mereka, tapi hukum aja lah. Mereka tuh jahat banget, super jahat gitu ya. Mau dihukum aja. Kenapa dia jahat banget? Karena dia berasal dari keturunan Ham yang dikutuk, dan dia juga di bawahnya Nimrod yang sangat kejam. So we see the love of God, no matter how wicked the people were, God still wants to give them a chance. Yeah, and we must remember that, and not to have that attitude like Jonah. We need to ask God for a compassion for the lost, just like God desires. He doesn't want anybody to be to die in sin. He wants to save them through the blood of Jesus. Oke, ini kisah Yunus ini mengingatkan kita bahwa kasih Allah tuh segitu besarnya, sangat besar, sehingga dia mau semua orang itu tidak mati dalam kesalahannya, tetapi bertobat, mengalami pertobatan dan mengalami Allah sehingga boleh diselamatkan. Ini juga hati yang seperti ini, hati yang Allah yang seperti ini juga harus kita miliki, terutama untuk teman-teman yang akan menjadi gembala, menjadi penginjil, harus punya hati yang mengasihi jemaatnya, jemaat dan calon jemaat, supaya mereka juga mereka mengalami kasih Allah untuk mengalami pertobatan, bukan mati di dalam dosa mereka. Yeah. So, when you are leading, your pastor or, or a church leader, you must remember why you are called. You are called because of the heart of God for people. And if you are, always thinking about yourself, your life, you're not going to make it. You have to ask God for his heart to be able to endure and bring people into his kingdom. Oke, ini teman-teman, pesan khusus untuk teman-teman yang akan menjadi gembala maupun jadi penginjil di Bisom ini dan yang sudah pergi melayani, bahwa teman-teman milikilah hati seperti hati Yesus yang mengasihi jemaat dengan sungguh-sungguh, membawa mereka dari dosa-dosa mereka kepada keselamatan, bukan cuma memikirkan kepentingan diri sendiri atau memikirkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi sampai teman-teman menyerah. Jadi tolong ingat-ingat kenapa teman-teman dipanggil untuk melayani Allah. Pada saat teman-teman mengalami kesulitan apapun, kalian tetap ingat bahwa alasan kalian dipanggil adalah cintanya Allah kepada manusia, cintanya Allah kepada semua orang supaya mereka diselamatkan. Bukan cuma mereka, tapi kita juga diselamatkan. Amen. And the other thing I want to bring up about the lineage, there are people who have asked me now, if my lineage has so many evil people, what's the hope for me? How do I even pray for those, because of this lineage? Oke, pertanyaan banyak datang kepada Pastor Christina bahwa, Pastor, ini keturunan saya di atasnya orangnya jahat-jahat nih.
orangnya jahat-jahat, kejam. Terus apa yang harus saya lakukan untuk keturunan saya? Apakah saya masih punya harapan untuk diselamatkan supaya saya tidak jahat seperti keturunan yang di atas saya? So my answer is always God loves. The reason why God sent His Son, into the world is to save us, and so we have hope. It doesn't matter what lineage we are from. If you remember, Jesus, he in his lineage, you think about Ruth. Ruth was Moabite, okay, Rahab. These are all in Jesus' lineage too, but they became, part of the line for Jesus. Oke, teman-teman, jawaban dari Pastor Christina setiap kali ada orang yang menanyakan bagaimana nih, saya datang dari keturunan yang tidak baik, dari keturunan yang jahat, apa yang dilakukan? Jawabannya Pastor Christina cuma Tuhan Allah mencintai semua orang. Tuhan Allah ingin menyelamatkan kita semua. Gitu ya. Jadi kita selalu punya harapan untuk lebih baik. Jadi teman-teman jangan mikir, nih bapak saya nggak percaya Kristus, ibu saya tidak percaya Kristus, tapi saya percaya Kristus gitu. Nenek-nenek saya semua nggak percaya Kristus. Jadi saya bagaimana? Tetap kita semua punya harapan karena kita punya apa? Karena kita punya Kristus. Coba kita ingat-ingat lagi bahwa silsilah Yesus pun Yesus itu enggak datang dari keturunan yang super baik semuanya, tapi ingat salah satu dari garis keturunannya Yesus itu ada Ruth. Ruth itu orang Moab. Moab itu siapa? Coba ingat-ingat tadi di slide selanjutnya, slide sebelumnya, dia keturunan dari siapa? Dari anaknya Nuh yang siapa gitu ya, Noah. Nah, itu Yesus saja membuat dirinya dia berasal bukan cuma dari keturunan yang terbaik, tapi dia memilih lahir dari keturunan yang beragam. Yeah. So the other thing you can do is, the other thing I said to them is you can start praying, that God will forgive all the iniquities of the ancestors. And when you are praying for the salvation of, say, your parents, who are not saved, you can start praying that God will forgive the sins of the ancestors that has been passed down. Through the blood of Jesus. So one of the things that I teach them is, just go into the courtroom of God with the blood of Jesus and ask God, plead the case for your ancestors, so that those who are not haven't come to Christ will have the opportunity to come to know Jesus. Oke, jawaban kedua, tadi kan kita selalu punya harapan karena Yesus mencintai kita. Yang kedua jawabannya adalah berdoa. Ya, berdoa untuk mengampuni keturunan-keturunan kita yang di atas. Ya, karena apa? Darah Yesus bisa mengampuni setiap kesalahan, dan supaya memutuskan kesalahan itu dari keturunan atas kita ke bawah gitu, supaya nggak ke bawah-bawah lagi, ke bawah-bawah. Saya cerita sedikit. Nenek moyang saya, jadi nenek saya 2 atau 3 generasi di atas saya itu adalah penyembah harimau. Jadi kalau mereka marah, mereka menjadi harimau. Nah, kita berdoa. 2 generasi di atas saya itu sudah Kristen. Nah, itu udah nggak ada yang jadi harimau kalau marah. Jadi kita berdoa supaya kutuk itu dipatahkan. Do you understand what I'm saying? Yeah. I've never heard that, but that's very interesting. Yeah.
It's so scary, Pastor. Oh, it is, huh? I'm sure. The story very scary. Oh, wow. Because in Sarawak, we have heard that they worship the crocodile, and some of them they actually become crocodiles. Yeah. Yeah, the same thing. They worship the tigers, so they become tigers. Yeah, wow. Yeah, that's something new for me to hear. Yeah, wow. Good. Thank the Lord for His salvation. Wow. Yes. Amen. Okay. The next thing from the slide, I want to see. It is God's desire to bless one generation to another. And so the question is, how many of us, are willing to live in such a way that we influence for good the next generation to the glory of God? Oke, yang ketiga adalah Tuhan itu, Allah itu mempunyai maksud dan tujuan untuk memberkati generasi demi generasi. Generasi demi generasi supaya generasi yang selanjutnya menjadi lebih baik daripada generasi sebelumnya. All right, we're done. So we go to the lesson reflection now. The last slide. All right, so name one important foundation truth from lesson 17. Oke, kita belajar intisari dari pelajaran yang barusan kita pelajari. Boleh teman-teman nomor 1, siapa yang mau jawab? Sebutkan fondasi mendasar dari pelajaran ke-17. Sebutkan sebuah fondasi mendasar dari pelajaran ke-17, yaitu perintah untuk tidak pernah berhenti untuk berkembang biak dan beranak cucu. Pelangi adalah tanda perjanjian abadi bahwa Allah tidak akan menghancurkan bumi dengan air bah lagi. Tidak ada seorang pun yang benar kecuali Yesus, kita semua tergantung kepadanya. Okay, that's good. Yeah. All right. Okay, let's go to the next question. Most people would quickly. Sorry. Nomor 2, banyak orang membaca daftar silsilah dengan cepat atau sambil lalu, tetapi mengapa penting bagi kita untuk membacanya dengan hati-hati? Karena tidak semua keturunan itu baik, pasti ada yang jahat. Makanya kita bisa melihat dari silsilah keturunan, supaya kita bisa tahu mana silsilah keturunan yang baik. Okay, that's good. Yeah, that's good. All right, number 3. Give one example from Noah's genealogy that brought about bad effects to generations. Oke, sorry saya baru kembali. Nomor 3, tolong ada yang jawab. Berikan satu aja contoh dari silsilah Nuh yang membawa efek buruk kepada generasi selanjutnya. Berikan satu contoh dari silsilah Nuh yang membawa efek buruk kepada generasi-generasi selanjutnya, yaitu Ham, yang dimana dia adalah satu-satu anaknya Nuh yang tidak menghormati Nuh. Okay. What about from this lesson? That was from last week lesson. What about this week? Pastor, do you mean to explain the number 3 or? Yeah, number 3, because she brought out something that was from last week lesson, but I want one from this week lesson. I mean, she's correct. It's just that she brought something from last week, but I want something from this week. Oke, boleh kasih contohnya dari pelajaran yang sekarang? Itu kan yang Ham, itu kan yang minggu lalu ya. Yang sekarang apa sih efeknya yang terhadap generasi yang efek buruk terhadap generasi selanjutnya? Boleh lebih dijelasin? Seperti Mesir adalah simbol dari perbudakan anak-anak Allah, seperti Israel yang dibebaskan dari perbudakan, orang percaya juga dibebaskan oleh Yesus. Okay, that's good. Yeah, okay.
All right. Number 4. Nomor 4. Siapa yang mau jawab? Apakah artinya abadi atau selamanya berasal dari golongan yang manakah? Arti dari kata abadi yaitu menyeberang, berasal dari golongan Sem. Okay, good. Yeah. All right. Number 5. What does gibor means? Nomor yang kelima. Apakah arti kata gibor? Artinya adalah kuat dan perkasa. Okay. All right. Number 6, explain how Nimrod is a gibor, but not in the same way normally associated with a hunter. Ya, nomor 6, Nimrod disebut sebagai gibor, tetapi tidak seperti yang digambarkan seperti seorang pemburu, yaitu dia kuat, perkasa, tapi Nimrod ini orang yang jahat, orang yang kejam. Dia mau membuat suatu kerajaan yang bahkan mencoba untuk menyamai Allah seperti itu. Yeah, so what kind of hunter was he? Pemburu yang suka perang mungkin ya, Miss ya. Yeah, he was a hunter of men, okay? Right? Yeah. Okay, that's good. Yeah, okay. Good job, everybody. Guess this is a very short lesson. So I was thinking after the next lesson, do you mind if I give you guys an exam for Genesis part 1? Oke, teman-teman, setelah ini nanti Pastor Christina mau kasih ujian. Boleh ya? Mau ya? Ya, boleh. Boleh. Because I just gave them an exam a few weeks ago, so I'm just wondering if it's too much for them. It's okay. They are so diligent to learn. Okay, so so I need your help, but I'm going to try to write the questions and then give it to you as soon as I can. Yeah, before the after the, I guess that's two more Mondays. Yeah. 2 more Mondays. Okay. Is this an essay or a multiple choice? It's short answers. Yeah. Okay, short answers. Okay, fine. Okay. I think that's it. Yeah, we can close. Ya, teman-teman, kita akan akhiri. Cuman sebelumnya saya agak mau ingetin teman-teman. Kalau pilih nama, kalau baca Alkitab, baca yang benar. Tadi kayak kata Pastor Christina, baca yang benar mengenai silsilah, karena di dalam silsilah banyak nama, dan pada saat baca silsilah, lihat lagi karakternya seperti apa. Dan jangan sampai teman-teman menamakan nama anak itu dengan nama yang salah, milihnya salah gitu, karena dipikir, oh Nimrod hebat, gibor, nggak baca lagi, nggak teliti gitu ya. Kita kasih nama anaknya Nimrod gitu. Padahal kalau kita ngerti baca Alkitab, kita kasih nama Nimrod, nanti kita mau ganti anaknya udah lahir, susah, ribet gitu ya ganti akte kelahiran. That's a good point. Nah, teman-teman saya juga kaget waktu saya ketemu teman saya namanya Nimrod. Saya mikir, ini agamanya Kristen, tapi kenapa anaknya dinamain Nimrod gitu? Ada yang namanya Rahab, saya sampai bingung. Kenapa papa mamanya kasih nama Rahab ya? Kenapa papa mamanya kasih nama Nimrod ya? Gitu. Itu mesti hati-hati. Nah, ini untuk pasangan yang mau punya anak, dan yang akan punya anak, baca Alkitabnya baik-baik. Makanya Pastor Christina benar-benar tekanin baca silsilah dengan baik. Kenapa? Karena itu penting supaya kita bisa tahu kejadian hari ini
disebabkan oleh silsilah yang masa lalu itu. Dan jangan sampai kita mengulang yang sama gitu. Kita memberikan nama karena nama itu kan melekat dan menjadi karakter kita gitu. Yeah. 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 I just want to share something. My friend, her husband named one of the children, one of the children Jabez, and he didn't check the name Jabez. So what happened was when the wife was going to give birth to their son named Jabez, she went through so much pain in labor. And when they found out what Jabez meant, the wife was so upset with the husband because Jabez means to be in pain. Oke. Oke, ini nih salah satu temennya Pastor Christina mau kasih nama anaknya Yabes, ya. Nggak ngecek lagi di Alkitab Yabes itu artinya apa. Nah, waktu si istrinya mau melahirkan, istrinya sakit banget, kesakitan yang luar biasa. Sampai akhirnya mereka sama-sama ngecek lah ya di Alkitab itu Yabes itu artinya apa? Tahu nggak artinya apa Yabes? Di dalam kesakitan. Ya, jadi jangan sampai salah. Terus nama Sadrah, Mesak, Abednego itu cari tuh ya, artinya apa tuh Sadrah, Mesak, Abednego. Jangan sampai salah nama. Meskipun itu ditulis juga di Alkitab yang masuk ke dalam dapur api dan keluar, tapi Sadrah, Mesak, Abednego punya nama asli. Benar-benar hati-hati. Hati-hati. Kalau baca Alkitab nggak ngerti, coba cari referensinya. Kalau nggak, yang paling benar adalah bertanya sama pastornya. Oke. Thank you, Pastor. Ya, kita tutup. Siapa yang mau doa? Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak buat penyertaan-Mu.